وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Pada bacaan wa idza, di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu alif. Hati-hati dalam pelafalan huruf zal, yang mana zal salah satu sifatnya yaitu sifat idlaq yang memang mudah dalam pelafalannya, yang mana makhrajnya, makhraj huruf zal yaitu ujung lidah menempel dengan gigi seri atas. Gigi seri atas. Sehingga pelafalannya dia za bukan za. Ya, dia tidak dialirkan suaranya, tapi dia tertahan tetap dialirkan suaranya, cuma dia berbeda daripada pelafalan dan pengucapannya. Za bukan za. Za. Ya. Kemudian pada lafal qila, di sini ada mad tabi'i kembali, yaitu kasrah bertemu dengan huruf ya. Qila. Kemudian lahum, pada lafal hum ketemu dengan huruf lam, kita namakan dengan hukum tajwidnya izhar syafawi. Maka untuk panjang izhar untuk cara membacanya, yaitu suara mimnya tidak boleh ditahan, tidak boleh lahum la, tapi akan tetapi dia harus jelas dan langsung saja. Lahum la sambil menyempurnakan daripada huruf mimnya. Bibir kita dirapatkan. Lahum la. Kemudian pada lafal la kembali lagi ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. La, maka dia mad tabi'i. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 harakat, yaitu adanya fathah ketemu alif. Tufsidu. Di sini pada lafal fa yang sukun, huruf fa sukun tidak boleh dibaca dengan pa. No, tidak boleh. Ya, harus dibaca dengan adanya aliran. Tidak boleh tertutup sehingga tidak ada nafas yang dikeluarkan. Tidak boleh tufsidu, tapi dia la tuf, af, if, uf, la tufsidu, la tufsidu. Kemudian pada lafal du, di sini ada mad tabi'i kembali, yaitu adanya dhammah bertemu dengan huruf waw. Panjangnya 2 harakat. La tufsidu fil ardi. Kemudian di sini ada hamzah atau alif. Alifnya kita tidak anggap karena di sini ada sifar mustadir di atas huruf alifnya. Artinya alifnya tidak dianggap. Kalau di dalam bahasa Arab ini menunjukkan untuk aliful jam'i. Kemudian fil ardi atau di sini wawul jami, alifnya itu untuk membedakan saja. Fil ardi. Kemudian di sini fil ardi langsung di sini ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang dia ditulis dan dibaca. Fil langsung. Fil ardi. Fil ardi qalu. Kemudian ro-nya di sini ardinya ro-nya tebal. Ro tebal. Fil ardi. Fil ardi. Kemudian di huruf dhatnya tebal. Ya, salah satu sifat huruf dhat yaitu isti'la, kemudian itbaq, kemudian dia punya istitalah. Kalau dia memanjang, lebih memanjang. Fil ardi. Kalau dia istitalahnya nanti biasanya lebih kelihatan ketika dia huruf sukun. Kemudian qalu pada lafal qa adanya mad tabi'i lagi, panjangnya 2 harakat ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian lu innama, di sini ada mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Apa yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah yaitu ayatiya harfu hamzah atau ayatiya hamzah atau ayatiya hamzun ba'da harfi maddin wal hamzah infasala an hurufil mad. Wal hamzah yani hamzah munfasilah. Di sini yaitu apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad
dan hamzahnya terpisah daripada huruf sebelumnya, maka ia dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Contoh di sini, ini hamzahnya pada lafal innama atau pada lafal inna, ma tambahan. Kemudian qalu satu kata, innama satu kata, sehingga dia terpisah. Maka dinamakan munfasil karena hamzahnya terpisah. Dan hamzah datang setelah huruf mad, di sini huruf waw. Awalnya lu, panjangnya 2 harokat, karena datang setelahnya hamzah, maka dia berubah menjadi 4 harokat dalam riwayat Imam Hafiz an Asim. Atau dalam Imam Asim ada yang mengatakan 5. Tapi biasanya kita mengambil lebih kepada 4 yang masyhurnya. Qalu innama, lu panjangkan dulu 4 harokat. Kemudian pelafal innama, di sini ada bacaan gunnah, yaitu in. Nah, cara membacanya yaitu ditahan dulu surah an-nya 2 harokat. Innama. Nah, ditahan seperti itu. Kemudian ma ada mad tabi'i, innama di sini ada huruf ha sukun, yaitu ha yang memiliki sifat hamas, maka alirkan dulu nafasnya nah. Ya, qalu innama nahnu muslihun. Kemudian di sini shadnya tebal, muslihun. Kemudian pada lafal hun, di sini ada bacaan mad arid lisukun. Ya, boleh di atas, boleh di bawah. Ya, sama dua-duanya. Muslihun, yaitu apabila adanya huruf yang di akhir bacaan diwakafkan, tapi sebelum hurufnya ada huruf mad, seperti huruf waw, alif atau ya. Nah, di sini kita namakan dengan mad arid lisukun, disebabkan kenapa? Karena adanya sukun arid. Sukun yang muncul karena wakaf. Nah, asalnya harokat fathah, karena wakaf menjadi sukun. Dan sebelum huruf nun yang dimatikan ada huruf dhamma, ada huruf mad berupa huruf waw. Maka setiap huruf akhir yang diwakafkan dan dimatikan, maka sebelumnya ada huruf mad, maka dinamakan dengan mad arid lisukun. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Maka contohnya bagaimana? Muslihun 2 harokat. Kalau 6 harokat kalau 4 harokat muslihun. 6 harokat muslihun. Ya, lebih panjang lagi. Intinya lebih panjang dari 4 harokat. Kita ulang. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kemudian ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Pada bacaan ala innahum, kembali lagi kita mendapati mad jaiz munfasil, yaitu adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad. Di sini la 2 harokat datang setelahnya hamzah, maka lanya menjadi 4 harokat. Ala innahum. Nah, 4 harokat ini menurut Imam Syatibi, dijelaskan dalam kitab Kanzul Ma'ani, syarhu Al-Hirzul Amani. Nah, di situ bisa. Nanti bisa dicek di situ. Ada 3 pendapat sebenarnya berkenaan dengan riwayat ini, tapi untuk yang masyhur kita mengambil 4 harokat. Ala la 4 harokat. Kemudian innahum. Kemudian di sini pada lafal innahum, yaitu nunnya berharokat tasydid, maka kita namakan dengan bacaan gunnah. Maka kita tahan dulu suara nunnya. Baru dibaca na. Innahum humul. Nah, di sini ada mim mati bertemu dengan ha. Apabila ada mim mati bertemu dengan ha, maka hukumnya kita hukumi dengan izhar syafawi. Maka mimnya tidak boleh ditahan gunnahnya, tidak boleh innahum atau innahum. Ya, langsung saja. Innahum humul. Nah, seperti itu. Kemudian izhar syafawi terjadi apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kemudian humul mufsiduna.
Kembali lagi dia ada alif lam qamariyah, alif yang ditulis dan dibaca. Alirkan dalam huruf fa sifat hamznya yaitu mengalirnya nafas. Mufsiduna, du ada dhammah bertemu waw yaitu mad tabi'i. Wala, kembali lagi ada mad tabi'i, ada fathah bertemu alif. Walakilla, kemudian killa ada hukum tajwid berupa idgham bila gunnah, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka cara membacanya masukkan langsung ke huruf lam dan nunnya menghilang. Maka di sini juga kita namakan dengan idgham kamil, idgham secara keseluruhan, memasukkan secara keseluruhan. Walakilla, walakilla. Kemudian pada lafal la ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Yash'urun, yash'urun. Di sini ada huruf shin. Hati-hati jangan terbaca dengan huruf sin. Ya, shin makhrajnya adalah tengah lidah kita. Yash, kemudian urun. Pada lafal urun ada mad arid lisukun. Boleh kita panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh pula 6 harakat. Kita ulang. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kharaj pada huruf hamzah dan sifatnya. Karena kita mempelajari tentang hamzah, karena bahasan pada kesempatan kali ini kita membahas hamzah, maka kita harus mengenal dulu makhraj dan sifatnya. Makhraj, apa yang diartikan makhraj? Makhraj artinya dari kata kharaja, yakhruju, artinya keluar. Ya, sehingga keluar. Maka di sini kita namakan dengan makhraj artinya tempat keluar. Secara bahasa artinya tempat keluar. Sehingga dimaknai dengan makharijul huruf, artinya tempat keluarnya huruf itu sendiri atau tempat sandaran huruf itu. Maka bagaimana sandaran huruf makhraj huruf hamzah dan sifatnya? Maka kita akan membahas pada kesempatan kali ini. Ya, makharijul huruf secara umum yang disampaikan oleh Imam Jazari itu ada 5. Dan secara khusus yang disampaikan beliau dalam matan Jazarinya ada 17 tempat keluar huruf. 17 tempat. Tapi secara umumnya ada 5. 1 yaitu rongga mulut dan tenggorokan, yaitu kita namakan dengan jauf. Yang kedua kita al-halku. Nah, ini yang bahasan kita yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, al-halku, yaitu huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan. Maka perlu difahami, tenggorokan kita juga terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama kita namakan dengan pangkal tenggorokan, di dalam bahasa kita namakan dengan aqsa al-halq. Aqsa al-halq, yaitu pangkal tenggorokan kita. Kemudian wasatu, ya, wasatul halq, tengah tenggorokan. Kemudian yang terakhir kita namakan dengan adna al-halq, yaitu ujung tenggorokan kita. Sehingga kita lihat di sini pada pangkal tenggorokan itu ada huruf hamzah dan huruf ha. Hamzah itu berarti kita keluarkan dari pangkal tenggorokan kita ketika kita melafalkannya. A nanti kita praktek. A dan hamzah, hamzah dan huruf ha. Kemudian ain itu pada tengah tenggorokan kita. Di sini ada mismarnya. Ada mismar, kalau kita melafalkan itu kan ada pita suara kita. Maka di sini ain dan ha. Kemudian ghain dan kha. Nah, itu pada ujung tenggorokan kita yang dekat dengan pangkal lidah kita. Baik, kita tidak terlalu berlama, kita singkat saja. Kemudian kita akan mengenal sifat-sifat huruf yang ada pada huruf hamzah. Hamzah yaitu memiliki salah satu sifatnya jahar. Jahar artinya inhibasu an-nafs, inhibasu an-nafs. Yaitu apa? Artinya tertahan suaranya. Maaf, tertahan suara. Tertahan nafas kita, ya. Jahar itu tertahan nafas. Sehingga tidak boleh ketika melafalkan hamzah ada nafas yang dikeluarkan. Nah, itu tertahannya. Maka dinamakan jahar. Kemudian yang kedua, itu ada sifat syiddahnya. Apa itu sifat syiddah? Syiddah yaitu inhibasu as-saut, yaitu tertahannya suara kita. Itu namanya inhibasu as-saut pada lafal syiddah. Sehingga pada huruf-huruf syiddah ini nafasnya tidak boleh kita suaranya tidak boleh dialirkan sehingga tertahan suaranya.
Misalkan nanti kita lahin. Misalnya hamzah, bagaimana cara kita mengetahui? Ada dua cara untuk mengetahui makhraj huruf itu. Yang pertama disukunkan, dikasih harokat sukun atau dikasih tasydid. Ya, abba misalkan a misalnya ba seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sifat istifal. Istifal artinya pangkal lidah kita turun. Istifal artinya pangkal lidahnya turun, pangkal lidah turun. Sehingga tidak boleh naikkan. Sehingga dia istifal. Kemudian yang selanjutnya infitah. Ya, infitah. Maka ya, infitah yaitu berasal dari kata fataha, infataha, yaitu terbuka. Nah, akan tetapi yang dimaksudkan di sini infitah yaitu lidah terpisah dari langit-langit. Nah, maka hurufnya itu selain daripada huruf idbaq. Idbaq itu ada ada huruf shad, dad, ta, dha. Nah, itu huruf idbaq. Sedangkan infitah huruf-hurufnya selain itu, berarti seluruh huruf hijaiyah kecuali 4 huruf. Kemudian yang selanjutnya ismat. Ya, mengeluarkan huruf. Ismat itu kita mengeluarkan huruf dengan suara atau dengan tertahan atau agak susah. Nah, beda dengan izlaq. Izlaq itu agak mudah dalam pelafalannya dan agak sedikit tergelincir. Dari kata asmata, nah, ismat. Nah, maka agak berat. Maksudnya apa? Yaitu di dalam bahasa Arab itu ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya ismat maksudnya adalah tidak ada dalam bahasa Arab atau 4 huruf ya, atau namanya ismat itu dikata asmata. Nah, sehingga agak berat dalam pelafalannya. Kemudian kita coba latihan ya, kita latihan di sini untuk makhraj daripada hamzah. A I U ba. Kita coba a i u ba, a i u ba. Nah, kita keluarkan dari pangkal kita. Kita latih a i u ba, a i u ba. Kita ulang lagi, a i u ba. Kemudian al-mar'u ya, hamzah dhammah a dari makhrajnya. Kita ulangi dari pangkal lidah kita, pangkal tenggorokan a u i ya, al-mar'u. Kemudian su'ilat kemudian hamzah sukun a tadi kan ba, maka yu'minu. Jangan dibaca yu'minu atau yu'minu. Ah, ini kurang tepat. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.